juga. Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya, maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak akan pernah tercapai. Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada, dan kita akan terus tertinggal. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, dan membiarkan mata air mengering. Saya katakan Anda pembohong. Anda tidak mencintai Indonesia. Anak-anak muda mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan di mana. Kenapa? Ini problem bangsa. Ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Saya punya hitungan ekonomi, pembabatan hutan berapa triliun, dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Bangun jalan baru, bangun, diinjek lagi sama toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanah. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Dia menghabiskan waktu hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, mengenal padi di gadget. Negara lain mengintip kita, kemudian mengunci kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambil. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa, tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana.